Kalau dicampur kita nggak bisa tahu untung usaha dong. Oke, yang lain yuk. Dijadikan pembeda. Dicampur ribet, jadi alasannya karena ribet. Ayo yang lain harus jelas apanya mbak, supaya jelas nota debit, kredit, dan saldo. Nah, dua-duanya kan ada nota debit, kredit, dan saldo. Kalau setiap bikin akuntansi pasti ada itu yang namanya debit, kredit, sama bukan saldo sih, debit sama kredit. Saldo itu kan nanti terakhir di neraca. Yuk, kenapa kira-kira? Supaya apa kok dicatatnya berbeda? Ini yang barusan datang Lufian. Yuk, yang lain yang belum jawab, monggo. Lebih mudah menghitung laba ruginya. Sip. Ini Mbak Nurul, benar. Jadi untuk membedakan antara kepentingan perusahaan sama kepentingan pribadi. Jadi perusahaan ya perusahaan aja, jangan dicampur jadi satu. Walaupun misalnya kan kadang-kadang gini, pemilik perusahaan bisa ikut di dalam menjalankan perusahaan, bisa enggak, ya kan? Makanya ada yang namanya CEO sama ada yang namanya kenapa kok saya tiba-tiba director, pemegang saham. Nah, kadang-kadang pemegang saham bisa ikut menjalankan perusahaan, kadang enggak. Nah, karena itu kalau misalnya pemegang sahamnya atau pemilik perusahaannya ikut menjalankan perusahaan, pencatatannya jelas harus dipisahkan. Karena apa? Karena nanti biar tahu ini milik pribadi sama yang ini milik perusahaan, nggak dicampur-campur. Jadi jangan sampai misalnya ini milik pribadi nanti kepake buat urusan perusahaan, itu urusannya nanti jadi ribet. Kecuali memang kalau misalnya si pemilik perusahaan ini mau menanamkan modal, nah itu kan akhirnya nanti pencatatannya masuk ke perusahaan. Tapi kalau misalnya tiba-tiba kayak kepake atau apa, nah itu yang nantinya akan bikin kacau. Jadi pemilik perusahaan itu nggak semuanya ikut menjalankan usaha. Jadi kayak misalnya pemegang saham, misalnya mbak beli saham, mbak kan termasuk pemilik perusahaan kan, tapi nggak ikut menjalankan itu. Jadi untuk biar jelas, ini laporan keuangan perusahaan, ini keuangannya perusahaan, sedangkan ini punyanya pribadi, nggak kecampur-campur. Oke. Terus yang kedua, konsep biaya atau harga pokok, yaitu nilai barang atau jasa dicatat pada harga saat transaksi tersebut terjadi. Nah, ini nanti untuk pencatatan berikutnya biasanya kayak gini. Jadi dicatat pada harganya saat transaksi itu terjadi. Misalnya kalau pembelian yang pakai kurs ya, kurs kan tiap waktu berbeda-beda, fluktuatif, kadang naik kadang turun. Nah, ketika membeli transaksi deal pada saat itu dicatat berapa jumlahnya sesuai dengan harga pada saat terjadi deal itu tadi. Itu namanya konsep biaya atau harga pokok. Oke. Terus nah, di sini konsep accrual di sini bisa dibedakan jadi dua, yaitu dicatat pada saat kas diterima atau dikeluarkan. Yang kedua dicatat pada saat transaksi terjadi. Biasanya kira-kira yang dipakai yang mana? Yang cash basis atau accrual basis?
untuk mencatat transaksi keuangan. Yang lebih banyak dipakai yang mana? Yang cash basis. Jadi kalau cash basis itu kita mencatat pada saat kita mengeluarkan kas atau kita menerima kas. Itu cash basis. Jadi misalnya kita beli secara kredit ya, berarti kan utang. Berarti kita nggak mengeluarkan kas sekarang. Nah, transaksi itu kalau di cash basis nggak dicatat sekarang. Tapi ketika nanti kita membayar hutang, ketika kita mengeluarkan kas, itu baru dicatat. Jadi pencatatannya hanya berdasarkan kas masuk sama kas keluar, itu namanya cash basis. Tapi kalau accrual basis dicatat pada saat transaksi terjadi. Kayak tadi misalnya beli hutang kan, beli secara kredit, jadi kita punya hutang. Nah, kalau accrual basis itu sudah langsung dicatat. Jadi kita punya hutang berapa, nanti catat yang punya hutang, terus sama pembeliannya apa, itu nanti langsung dicatat kalau itu transaksi terjadi. Dan nanti ketika membayar hutang juga dicatat lagi. Kira-kira yang mana yang dipakai? Yang cash basis atau accrual basis? Selama ini pernah belajar akuntansi, biasanya nyatetnya berdasarkan apa? Ayo, ada yang jawab accrual, ada yang jawab cash. Yang mana? Ayo. Yang lain, ada yang mau jawab lagi? Cash basis apa accrual basis? Ayo, sudah. Nggak ada yang mau jawab lagi? Kira-kira yang mana? Cash basis apa accrual basis? Soalnya belum dibayar lunas. Jadi jawabannya biasanya kita pakai yang kedua, yang accrual basis. Nggak ada tergantung. Jadi nanti ke depan kalau kita mencatat transaksi, kita pakainya accrual basis. Jadi dicatat pada saat transaksi terjadi, nggak hanya pada saat mengeluarkan atau menerima kas. Oke. Jadi diinget-inget ya, nanti kita mencatat berdasarkan accrual basis, bukan cash basis. Terus konsep dasar akuntansi itu juga berdasarkan konsep kelangsungan usaha. Jadi kita berasumsi bahwa perusahaan yang kita jalankan akan bisa terus terjalankan apa sih? Perusahaan yang kita jalankan bisa terus jalan. Alah. Maksudnya kita nggak bangkrut. Intinya ke depan tuh perusahaan kita masih ada terus. Masih berlangsung gitu. Oke. Sampai sini ada yang mau ditanyakan? Kalau ada yang mau bertanya langsung ya. Saya lanjutkan dulu. Nah, di sini prinsip-prinsip akuntansi itu ini ada yang namanya Generally Accepted Accounting Principle. Nah, jadi ketika kita membuat pencatatan akuntansi itu nggak bisa seenaknya, nggak bisa asal nyatet, oh ini masuk, ini keluar, nggak bisa kayak gitu. Kita harus menuju ke sini nih, GAAP. Ini sistem standar internasional. Jadi sistem standar penilaian data keuangan suatu perusahaan dalam membuat suatu laporan akuntansi. Jadi harus mengacu ke sini. Ini sistem internasional, tapi di Indonesia ada sendiri yang namanya standar akuntansi keuangan, pernyataan standar akuntansi keuangan atau PSAK. Jadi kita mencatatnya kalau di Indonesia mengacu ke PSAK ini. PSAK ini dibuat sebenarnya juga mengacu ke sini, GAAP yang standar internasional. Oke, tapi kan juga tetap disesuaikan sama kondisi di Indonesia. Makanya di Indonesia juga bikin PSAK. Nah, kalau Financial Accounting Standard Board ini lembaganya, lembaga tempat-tempat ini, lembaga yang mempunyai kewenangan di Amerika dengan tugas utama mengembangkan prinsip-prinsip akuntansi. Jadi